Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast advokasi. Dan di tahun 2025 ini kami akan bawakan konsep yang baru dan pembahasan yang baru. Kami akan bawakan konsep yang dinamakan baca. Ada yang tahu nggak sih guys apa singkatan baca? Apa itu? Nggak tahu. Oke, jadi baca itu adalah berbincang singkat bersama advokasi. Dan sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ardi. Saya sebagai co-host pada podcast pagi hari ini. Dan kalian teman-teman yang nonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk follow IG SMA Muhammadiyah dan PRIPM juga guys. Dan pada kepo nggak sih siapa gue kita pada pagi hari ini? Kepo banget. Siapa ya? Kira-kira Ahmad Dhani atau Maroon 5 nih? Maroon 5. Ahmad Dhani. Tapi kita panggil aja langsung saya sebagai gue Istara. Oke, untuk Kakanda silakan masuk. Siap. Alhamdulillah. Oke nih kak, kakak bisa memperkenalkan diri dan jabatannya nih di Boleh. IPM. Halo semuanya, nama saya Ananda Satrio Terdiansyah. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah Dua Lampung. Ketua. Oke nih kak, jadi pada pembahasan kali ini menarik sih kak, cukup menarik. Dan topiknya juga menarik nih, karena apa sih itu IPM dan apa itu ruang lingkup IPM di lingkungan pelajar kak? Dan ini juga pertanyaannya kami ambil dari Q&A di IG IPM sekolahnya kak. Wow. Oke, jadi langsung kita masuk ke sesi Q&A-nya aja. Oke, jadi pertanyaan pertama, kira-kira tahun ini IPM bakalan ada event apa aja nih kak buat tahun 2025 ini? Waduh, Spill tuh kalau boleh. di spill nggak ya? Spill dong. Spill. Jadi buat di tahun 2025 ini kita dari Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah Dua Lampung sendiri tuh pasti banyak event lah ya. Nggak mungkin nggak banyak event. Contohnya aja kemarin kita udah ngelakuin class meeting tuh, itu kan event juga tuh itu kan. Oh, iya. Nah, nanti buat rencananya di tahun 2025 sendiri ya belum bisa di-spill lah ya, mohon maaf. Jangan spoiler. Jangan spoiler, nggak bisa. Tungguin aja. Tungguin aja. Ada Ada kuda lumping nggak kak? Wih, kalau kuda lumping sendiri ya nanti lah ya, kita atur-atur aja. Iya. Terus, ini sih kak, kayaknya orang-orang awam yang belum tahu IPM dan pengen gabung IPM ini bakal nanya ini sih kak. Apa tuh? Kira-kira minimal umur dan maksimal umur untuk menjadi kader IPM tuh berapa kak? Oh, Sebagai orang awam nih kan, yang ingin masuk IPM, kira-kira berapa tuh kak? gimana batasan umur deh? Iya. Oke, jadi kalau buat IPM sendiri ini tuh udah ada di SMP ya. Jadi kalau teman-teman semua yang misalnya baru lulus SD atau lain sebagainya, itu udah bisa join IPM teman-teman di umur 12 tahun. Nah, jadi umur 12 tahun itu udah paling minimal tuh. Oke. Dan tentunya kalau memang mau masuk IPM harus masuk ke SMP-nya dulu dong, SMP Muhammadiyah dulu. Dan kira-kira maksimalnya berapa nih kak? Kan minimal udah, sekarang maksimalnya nih kak. Nah, kalau buat maksimalnya itu kita ada di umur 24 tahun. Oh. Jadi kalau misal teman-teman juga tetap mau masuk IPM, ya usahain masuk IPM-nya itu ya di umur di bawah 24 tahun teman-teman. Jadi kayak misal umur 23 tahun insya Allah masih bisa. Berarti Dengan beberapa kesyaratan dan juga ketentuannya lah tentunya. Berarti yang berkuliah juga masih bisa masuk IPM dong kak? Masih bisa. Buktinya sekarang untuk di PPIPM sendiri itu kan rata-rata dihuni oleh umur 24 tahunan tuh. PPIPM loh, nasional teman-teman. Jadi bisa aja, bisa. Bagus dong ya. Berarti dari umur 12 tahun kan tadi kak? Iya, 12 Dari tahun. umur 12 tahun sampai 24 tahun tuh kita masih bisa menjadi kader IPM guys. Masih bisa. Tenang aja. Tenang ya. Oh iya nih, ini pasti juga banyak ditanya-tanya nih kak sama orang awam juga nih yang belum tahu apa itu IPM. Perbedaannya IPM dan OSIS itu apa sih kak? Kan kalau di sekolah kita sama-sama membantu sekolah nih. Dan apa tuh perbedaannya kak? Apa beda OSIS di IPM? Nah, ini juga salah satu hal yang sering banget ya orang itu keliru teman-teman. Karena ngiranya itu pasti palingan IPM itu cuma OSISnya doang gitu di Muhammadiyah. Nah, ini adalah sebuah kesalahpahaman ya teman-teman. Jadi begini, untuk perbedaannya sendiri itu apa? OSIS itu kan biasanya cuma di lingkup sekolahnya itu aja tuh. Iya. Ya kan, ya namanya juga emang organisasi di sekolahnya. Semisal di SMP Negeri 2 ya udah itu OSISnya di situ aja gitu ya. Iya. Tidak sampai kemana-mana gitu. Iya. Nah, inilah perbedaannya IPM juga OSIS. Kalau IPM itu
dia ada tingkatannya Ardi. Tingkatannya itu dari yang paling bawah itu ranting, yaitu ranting yang biasa menaungi di SMP dan juga SMA, seperti yang saya sebutkan tadi. Seperti kita ini kak. Iya, seperti kita ini. Lalu di atas ranting itu ada cabang. Nah, pimpinan cabang ini menaungi daerah kecamatan ataupun kelurahan. Jadi kalau kita ini kan SMA Muhammadiyah Bandar Lampung itu di Labuan Ratu. Ya. Nah, dan di Labuan Ratu ini kita berada di komplek perguruan, yaitu kita punya tetangga, yakni SMP 3 Muhammadiyah dan juga ada SMK Muhammadiyah 2 gitu. Jadi ya mereka berdua ini adalah teman kita yang dinaungi oleh PC IPM Labuan Ratu. Oh. Nah, lalu di atas PC IPM itu ada PDIPM. PDIPM itu adalah pimpinan daerah yang menaungi kota Bandar Lampung, teman-teman. Jadi ya PD ini menaungi banyak banget PC dan juga PR seperti PC Labuan Ratu, PC Durian Payung, lalu juga ada PC Raja Basa dan juga lain sebagainya lah. Nah, di atasnya PD itu ada nih yang tingkat provinsi, yaitu PW atau pimpinan wilayah. Ya seperti namanya juga provinsi, berarti dia menaungi Lampung lah ya. Iya, jadi ada yang naungi Lampung, ada yang naungi Jakarta, lain sebagainya. Dan di atas itu semua, yang tadi sudah saya mention sedikit, yaitu PPIPM, yaitu Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itulah ya pokoknya. Ya. Nah, jadi ya seperti namanya juga pusat, jadinya dia memimpin seluruh IPM yang ada di Indonesia ini. Jadi IPM tuh ada di seluruh Indonesia dong nggak? Ada Dari di seluruh Sabang Indonesia. sampai Merauke dong. Ada. Oh berarti keren banget IPM-nya. Iya dong, makanya masuk IPM. Masuk IPM guys dari dan kita lanjut ke Q&A ketiga lah ya. Boleh. Kira-kira apa aja nih kak benefit kalau kita join IPM? Apakah bisa tahu informasi ke orang dalam? Waduh. Karena mungkin murid-murid ini ngira kita nih kayak guru kak. Wow. Nanya apa itu ke kita kak? Kita nih murid guys, bukan guru. Murid. Bersuara ya, nggak masalah. Kita. Tangan dong. Oke, teman-teman. Jadi kita bisa jadi kayak orang dalam nggak sih, banyak tahu informasi apa segala gitu ya? Ya. Sebenarnya ini juga kesalahpahaman teman-teman. Karena nggak semestinya semua informasi yang diberikan oleh guru itu adalah informasi yang memang bertepatan pada hari itu. Semisal nih, contohnya aja kayak misal razia rambut ataupun razia barang-barang, itu biasanya emang kita nggak dikasih tahu. Karena ya hal itu memang mencakup keseluruhan murid. Jadi kalau misal ya kayak itu ataupun hari libur nih, hari libur pun biasanya kita juga nggak dikasih tahu. Kenapa? Karena ya itu urusan sekolah lah ya, bukan urusan kita. Ranah kita adalah fokus menggalakkan dakwah di kalangan pelajar, bukan untuk mengurus segala keperluan sekolah, teman-teman. Betul, Jadi betul. ketika teman-teman bertanya, besok libur nggak sih? Besok libur nggak sih? Nanya ke kita, dan kita jawabnya, wah nggak tahu nih besok kalau libur atau gimana. Gimana sih IPM? Loh itu bukan salah kami. Bukan salah kami. Kami nggak tahu apa-apa. Kami cuma pelajar. Nah, kami cuma belajar. Belajar. Gitu dia. Sabar bang, sabar. Jadi intinya kita ini bukan guru lah. Kita bukan guru, kita bukan orang dalam. Kita bukan orang dalam guys. Kecewa. Kira-kira apa lagi ya kayak? Tapi pertanyaannya bagus-bagus loh yang dari tadi saya lihat. Iya. Luar biasa emang teman-teman SMA Muhammadiyah Nabung ini. Berarti sangat pengen tahu lah apa itu. Join guys. Masuk SMA Muhammadiyah Bandar Lampung. Masuk. Ada orang gantengnya juga nih. Oh, ada orang gas. Belia. Oke nih kak, ada pertanyaan baru nih kak. Apa tuh? Bagaimana IPM mempengaruhi kehidupan sehari-hari siswa di sekolah tuh? Oh, bagaimana IPM mempengaruhi kehidupan siswa? Ya menurut pandangan kakak aja nih. Menurut pandangan saya, kalau dari bagaimana mempengaruhi itu sendiri, mungkin saya bisa ambil contoh dari segi prestasi lah ya. Karena kan nggak sedikit nih kader-kader IPM kita yang memang cukup berprestasi gitu. Entah itu di lingkup sekolah atau bahkan ada di lingkup internasional tuh. Kayak kelas kita yang memang telah purna gitu ya. Mohon maaf ya sebut Kak Deza ya. Luar biasa kakak, karena sudah Luar biasa, mengharumkan nggak cuma nama IPM tapi juga mengharumkan nama SMA, mengharumkan nama Muhammadiyah dan juga mengharumkan nama Indonesia. Luar biasa. Sangat luar biasa. Gitu ya. Jadi dengan kita memberikan banyak prestasi gitu ya, entah itu kita sering juara atau apa gitu, itu juga sebenarnya mempengaruhi teman-teman saya sendiri. Jadi saya itu di kelas ketika saya lagi makan gitu ya, teman saya ini ngomong gitu ke saya, Sat, itu si ini
tiba-tiba juara itu gimana sih, ini dia IPM kan? Iya dia IPM gitu, dia rekan saya. Oh, wih keren banget ya, padahal IPM tapi dia bisa prestasi gitu, dia baru banyak kerjaan gitu di IPM. Iya. Ah, gue pengen lah jadi kayak dia. Nah, itu salah satu pengaruh tuh, itu luar biasa itu. Jadi ya emang prestasi dari segi prestasi ini berpengaruh banget ya teman-teman ya. Karena memang dari penglihatan siswa-siswa lain itu kita pasti kelihatannya sibuk banget nih. Kayak entah Sabtu di sekolah sampai sore, Minggu di sekolah. Jadi ya pandangannya itu kayak wah, Sibuk banget nih. iya sibuk banget ya. Pulang sekolah ke sini. Iya, pulang sekolah ke sekret gitu kan. Waduh. Pulang. Gak bisa, kayak kita dari yang murid lain pun juga banyak yang beranggapan wah, gua nggak akan sanggup nih kayak mereka nih. Mereka udah mah capek, banyak kegiatan tapi masih bisa prestasi. Itu luar biasa banget sih. Tepuk tangan dong buat kita. Makanya masuk IPM. Masuk IPM dan Masuk berprestasi. Itu dia. Prestasi IPM. Lanjut ya Kak. Lanjut. Eh, Ini boleh diminum kan? minum aja kasih juga minum nih Kak. Oh iya. Ini nggak ada ini ya, kita bukan brand ambassador guys. Kecuali kalau ini mau ke IPM ya. Maunya Pak. Dibuka endorsement guys. Iya. Biar dapat. Iya. Dan lanjut ya Kak. Oke nih, kayaknya ada pertanyaan cukup menarik nih Kak. Apa tuh? Bagaimana IPM mengatasi persoalan kenakalan remaja nih yang ada di sekolah? Bagaimana caranya mengatasi? Menurut pandangan Kakak aja nih. Menurut pandangan saya? Iya. Nah, berhubung kita lagi di base-nya nih teman-teman. Di sini lagi banyak nih. Di samping saya anggota advokasi teman-teman. Dan juga luar biasa. Ini kan kita lagi di podcast advokasi nih ya. Iya Pak. Jadi kalau dari pandangan saya sendiri, untuk bagaimana mengatasi kenakalan remaja itu ada di tugas utamanya bidang advokasi teman-teman. Jadi ya kayak semisal ada perundungan atau lain sebagainya, itu biasanya advokasilah yang bertindak lebih dahulu. Seperti mendekat kepada muridnya ataupun langsung berafiliasi, ya itulah pokoknya saya salah ngomong. Itu dengan guru BK. Jadi ya untuk advokasi ini adalah menurut saya bidang yang sangat hebat lah, luar biasa. Ya, memikirkan bagaimana kritik dan juga saran dari teman-teman di sekolah, dia selalu melihat mental health-nya para siswa lah. Kayak misal begini aja contohnya nih, kita mengadakan podcast untuk teman-teman yang nggak tahu apa itu IPM dan pengen tahu apa itu IPM. Jadi kan secara nggak langsung advokasi ini memikirkan teman-teman sekolah gitu kan. Iya Pak. Nah, untuk bagaimana mengatasi kenakalan remajanya itu ya alhamdulillah ya, mungkin dalam beberapa waktu lalu itu tidak ada kasus yang begitu ini. Mungkin ada teman-teman. Tapi ya sedikit dan juga alhamdulillahnya sudah teratasi dengan baik. Tentunya itu pun dengan kerjasama advokasi teman-teman IPM seranting SMA ini dan juga pihak sekolah. Itu. Jadi ya memang advokasi ini adalah bidang yang langsung tergerak untuk mengatasi bagaimana lingkup dari teman-teman di SMA Muhammad Ridho Lampung. Oh, Betul. jadi gitu ya Kak. Iya. Bagus berarti ya Kak ya. Iya dong. Lanjut nih Kak. Lanjut. Beliau ini anak advokasi banget. Advokasi banget guys. Anggota banget. Asli. Apalagi ya Kak ya. Yuk, pertanyaan. Ini Kak kira-kira ya. Apa tuh? Gimana IPM bikin feeds yang estetik gitu dan bidang yang biasanya mengurus bagian desain tuh bidang apa Kak? Gimana caranya IPM buat fits? Iya, yang estetik. Dan estetik. kira-kira bidang yang mengurus bagian desain tuh bidang apa Kak? Kan Kakak sebagai ketua umum nih dan mengurusi bidang-bidang lain kan Kak? Iya. Ya pasti Kakak bakal tahu kayaknya. Oke. Kira-kira apa tuh Kak? Jadi untuk bagaimana kita bisa bikin fits yang menarik dan juga estetik, mohon maaf saya nggak bisa jawab karena bukan saya yang edit ya teman-teman untuk fitsnya itu. Tapi untuk bagaimana saya menjawab pertanyaan kedua yaitu bidang yang menaunginya lah ya. Ya. Nah untuk bidang yang menaunginya ini sebenarnya nggak ada bidangnya Ardi. Jadi ya kita pada saat membuat feed atau poster atau lain sebagainya itu ada sebuah tim, namanya itu tim media. Oh. Ya. Jadi untuk tim media ini sendiri Ardi itu dia terdiri dari masing-masing satu anggota tiap bidang. Kan kita sekarang ini ada tujuh bidang nih ya, Iya. di ranting kita. Nah dari masing-masing bidang itu diambillah satu anak kelas 10
yang nanti mereka akan berkumpul menjadi sebuah tim berisikan 8 orang. Nah, 7 orang dari mereka yang kelas 10 dari masing-masing bidang dan 1 orang sebagai koordinator dari kelas 11. Gitu. Jadi ya untuk kelas 11-nya ini yang akan komandoi lah ya teman-teman dari kelas 10. Jadi kita hari ini lagi ada hari ini nih, yuk kita buat poster, yuk kita buat konten gitu. Jadi tim media lah yang membuat feed dan lain sebagainya juga. Oh, jadi dalam bagian desain ini memiliki tim sendiri ya? Berarti bukan Iya. bidang itu kak? Bukan bidang, Oh, tapi gitu. meskipun bukan bidang yang menaunginya, tetap untuk dari tim media sendiri ini tetap di bawah pengendalian dari tim pengkajian ilmu pengetahuan. Oh, PIP ya? Iya, tetap dipegang oleh mereka, tapi untuk bagaimana pelaksanaannya itu urusan tim media. Oke kak. Gitu. Jadi kalau kalian pengen jago desain nih, bisa gabung IPM. Iya. Wajib. Kalian punya skill desain, masuk IPM, masuk tim media. Gitu. Oke. IPM ini yang paling sip di dunia. Iya. Amin. Amin. Lanjut kak ya? Lanjut. Apa lagi ya kayak Yuk. saya cari-cari dulu nih kak, kira-kira Oke. pertanyaan bagus. Banyak banget ya pertanyaannya. Banyak nih kalau main nih kak. Luar biasa emang teman-teman ini. Minum dulu. Ya kak. Sekalian saya lagi nyari ya. Oke nih kak. Ini menurut pandangan kakak aja nih kak. Pertanyaan ke berapa tadi? Enggak tahu lah, udah lupa. Lupa, saya juga udah lupa ya pertanyaan berapa. Saking banyak ya teman-teman. Kenapa sih kak IPM tuh dibagi-bagi per bidangnya dan setiap bidang kenapa ada ketuanya tuh kak? Nah ini kenapa IPM itu dibagi per bidang dan juga kenapa setiap bidang itu ada ketuanya. Jadi gini teman-teman, kalau dari pandangan saya, untuk kenapa dibagi per bidang ini adalah karena tiap-tiap bidang ini memiliki fokus mereka masing-masing. Oh ya. Jadi semisal nih, kita kan sekarang ini memiliki sekitar anggota 42 orang ya kalau nggak salah ya untuk di ranting kita ini. Dan nggak mungkin 42 orang ini itu berfokus untuk memang berdakwah. Ya memang berdakwah, tapi nggak mungkin dong 40 orang ini tiba-tiba semisal ada seminar atau dakwah 42 orang ini semua yang ngasih kajian, kan nggak mungkin kan. Iya. Nah maka dari itulah menurut saya kenapa IPM itu dibagi bidang adalah begitu. Jadi biar fokusnya itu kepecah gitu. Semisal kita untuk di ranting ini saat ini ada 7 bidang ya seperti saya bilang tadi. Ya kak. Itu ada banyak banget bidangnya, ada advokasi, ada perkaderan. Kalau boleh bisa disebut Apa tuh tuh? kak, biar bidang-bidangnya, biar disebutin? Iya, Ya bisa udah. pada tahu sekalian nih, biar pada makin tertarik sama IPM. Wih. Jadi untuk bidang ini sendiri ada 7 gitu teman, yang tadi saya bilang. Ada perkaderan, ada KDI, PIP, advokasi, PKK, sedaya, PPK. Aduh itu emang agak gimana gitu ya guys ya. Tapi itu intinya tentang olahraga ya untuk PPK itu sendiri. Dan juga yang terakhir ada LH atau lingkungan hidup. Jadi ya mereka masing-masing itu memiliki tugasnya masing-masing juga. Entah itu perkaderan yang untuk mengkader para kader-kader IPM ataupun teman-teman di sekolah. Untuk KDI yang memang berfokus pada bidang keagamaan, Keislaman. iya keislaman. Untuk PIP sendiri berfokus pada ilmu pengetahuan gitu ya. Nah untuk biar mereka nggak hilang arah nih Ardi, dibutuhkan seorang ketua. Jadi nggak mungkin dong saya sendiri yang komando mereka semua, ya bisa-bisa aja. Tapi tentunya dengan saya sendiri yang langsung berikan komando ke mereka ya jadi takutnya tidak punya ini sendiri lah pendirian. Oke. Maka dari itu diperlukannya ketua dalam bidang-bidang masing itu. Seperti kalau di advokasi ini ya kan ketua bidangnya ada Kak Elia Kak Elia. tuh. Orangnya nggak di kamera ya. Parah. Halo guys. Nah, itu dia ngomong. Terus juga dari perkara Kak Safira, di KDI ada Kak Rasya dan lain sebagainya lah yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Jadi ya mereka komandoi dari teman-teman masing-masing bidangnya sendiri. Oke, gitu. Mm-mm. Berarti setiap bidang memiliki ketuanya masing-masing untuk mengkomandoi lah Iya. para teman-temannya gitu. Mm-mm. Bagus nih kak. Tuh, Ini kita cari lagi kak. cari lagi. Oke siap. Oke nih kak. Menurut saya nih kak, saya pengen tanya nih kak. Apa tuh? Kan sebelum saya masuk IPM nih, saya sebelumnya bingung tuh kak untuk pemilihan ketua itu. Apakah diambil dari semua siswa atau dari IPM aja nih kak? Sama dulu saya awal masuk IPM tuh kan saya kira wah IPM ini kayaknya sama MOSIS, kira-kira pemilihan ketuanya kayak milih gitu kak, sama dengan semua murid di siswanya. Gimana tuh kak? Oke, mungkin saya coba jelaskan dari awal ya. Untuk bagaimana pemilihan ini sendiri itu
semuanya dimulai dari penyaringan teman-teman siswa yang ingin bergabung ke IPM. Jadi kan dulu Ardi pernah ngalamin tuh yang namanya screening test. Oh iya kak. Nah, disitulah teman-teman diuji, teman-teman itu disaring untuk menjadi kader-kader IPM yang nantinya akan memimpin periodenya masing-masing teman-teman di SMA Muhammadiyah Kampung ini. Jadi ya, kalau misalnya saya itu tergabung pertama kali dalam IPM itu di angkatan 2023-2024. Nah, saat ini di 2024-2025 saya menjabat sebagai ketua umum. Nah, nanti di periode depan, yaitu di periode 2025-2026, giliran angkatan kamu, Ardi. Angkatan kamulah yang akan nanti melaksanakan yang namanya pemilihan ketua umum. Nah, sebelum pemilihan ketua umum pasti teman-teman udah tahu nih, kemarin kita udah ngelakuin namanya musran. Oh iya kak, musran kak. Nah, di saat musran itulah kita pada akhir periode kita lepas jabatan apa segala semua, dan disitulah juga pemilihan untuk kepengurusan yang baru. Gitu. Jadi ya untuk bagaimana ketua ini terpilih ya alurnya seperti itu teman-teman. Tidak dari seluruh siswa, namun dari teman-teman yang sudah terpilih menjadi anggota IPM pada periode itu. Tentunya yang masih kelas 10 lah ya. Yang masih kelas 10 lalu naik kelas 11, itu biasanya nanti kelas 11-nya bakal jadi IPM ketuanya. Oh, ketua bidang ya kak? Ketua bidang, terus juga sekretaris umum, bendahara umum, ketua umum, dan bahkan bisa jadi sekretaris bidang. Tapi kelas 11 itu kalau tidak terpilih menjadi ketua bidang atau sekretaris bidang bisa menjadi anggota ya kan? Bisa dong. Bisa dong. Justrunya dengan adanya anak kelas 11 sebagai anggota bidang, dia diharapkan teman-teman untuk jadi patokan ataupun menjadi kiblat itu agak inilah ya, agak terlalu frontal mungkin. Menjadi panduan lah untuk teman-teman kelas 10-nya yang menjadi anggota juga. Gitu. Jadi semua orang itu berguna di sini, guys. Tidak ada yang tidak berguna. Berguna semua. Keren. Berguna semua. Jadi intinya pemilihan ketua umum dan ketua bidang lainnya itu berarti diambil dari musyawarah ya? Diambil dari musyawarah. Tidak ada yang tidak musyawarah di sini. Berarti kalau dari ranting musran, kalau cabang muscap, Ya. oke. Dan begitu sampai seterusnya. pusat ya kak? Iya. Oke. Wah, kayak tadi juga tuh udah pertanyaan terakhir nih kak. Waduh. Dan kayaknya juga teman-teman sekalian udah teredukasi nih tentang apa itu IPM. Kayak juga kita udah terlalu panjang juga ngobrol-ngobrol kak. Iya. Oke teman-teman, jadi terima kasih sudah menonton dan terima kasih kepada Kakanda Satria yang telah menyempatkan waktu. Teman-teman, dan jangan lupa pantengin video kita terus ya, karena selanjutnya kita akan melakukan perkenalan bidang dan apa pindah-pindah juga tuh, oke? Itu ya. Saya akan muncul lagi. Dan jangan lupa Nun, wal wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.